Saat ini kita sedang menghadapi hiruk-pikuk politik menuju pemilihan pemimpin negara dan pemilihan wakil-wakil kita, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa politik kerap kali menjerumuskan sebagaimana orang ke dalam perbuatan tercela, yaitu akhlak mazmumah, permusuhan, adu domba, fitnah, dengki, riya, riswah, bohong, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya Islam bukanlah agama yang anti politik. Bahkan karena terkait dengan persoalan kepemimpinan, politik menjadi hal yang niscaya dan harus dilalui. Oleh karena itulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddinnya yaitu mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahil ummah wa nahana an iqa'il fitnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan khairu nabi arsalah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa kashifil ummah wa syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabil khiyarah wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani semua perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, karena ini satu-satunya jalan bagi kita untuk kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan termasuk perintah Allah adalah menjalin kesatuan dan persatuan serta menjaga kekompakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita sedang menghadapi hiruk-pikuk politik menuju pemilihan pemimpin negara dan pemilihan wakil-wakil kita, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa politik kerap kali menjerumuskan sebagaimana orang ke dalam perbuatan tercela, yaitu akhlak mazmumah, permusuhan, adu domba, fitnah, dengki, riya, riswah, bohong, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya Islam bukanlah agama yang anti politik. Bahkan karena terkait dengan persoalan kepemimpinan, politik menjadi hal yang niscaya dan harus dilalui. Oleh karena itulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddinnya yaitu mengatakan, al-mulku wad-dinu tau'amani fad-dinu aslun was-sultanu harisun wa ma la asla lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadai'un. Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan. Artinya, dalam Islam politik bukanlah tujuan, melainkan wasilah atau pelantara menuju tercapainya tujuan sebuah negara,
yakni kemaslahatan bersama, sehingga jika politik bertujuan baik dan dilakukan dengan cara-cara yang baik, maka politik adalah sesuatu yang baik. Hanya saja nama baik politik sering ternodai oleh tingkah sebagian elit-elitnya yang tak mengindahkan etika yang digariskan oleh syariat. Dari sinilah bencana moral lantas meluas ke masyarakat akibat provokasi, mobilisasi dan politisasi setiap lini, sehingga masyarakat pun banyak yang tergiring ke arah tindakan-tindakan yang tak selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti membenci, saling mencaci, saling menebar aib orang lainnya hanya karena beda pilihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kondisi seperti itulah namanya fitnah sedang merajalela, sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Khadimi dalam kitab yaitu Barighah Mahmudiyah. Al-fitnatu wahya iqa'un nas fitirali awil ihtilali wal ihtilaf wal minatu wal bilai bila faidatin diniyatin. Fitnah adalah kondisi di mana masyarakat dalam keadaan kacau dan tidak kondusif, saling berpecah belah, saling berselisih, bencana, susah dan silih tanpa ada faedah untuk agama. Dan siapapun yang menyebabkan terjadinya kondisi semacam ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah ditegaskan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, al fitnatu naimatun la'anallahu man aiqadhaha, rawu Anas bin Malik. Fitnah itu sebenarnya tertidur dan Allah akan melaknat orang-orang yang membangunkannya. Oleh karena itulah kita harus berhati-hati dalam menerima berita terkait politik dari siapapun, apalagi kalau berita berasal dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai berita tersebut menyeret kita kepada dalam fitnah politik. Jangan sampai hanya karena beda pilihan politik menjadikan saling bermusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menyikapi kondisi seperti sekarang ini, maka marilah kita renungkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar yang menceritakan ketika para sahabat menyebutkan beberapa perihal fitnah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumun nasa qad marijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakada wa syabbaka baina asabihi." Ketika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji dan telah merusak janji-janji dan amanah-amanah mereka, dan mereka sudah seperti ini, dan Nabi sambil memasukkan jari tangannya ke sela-sela jari tangan yang lain, ilzam baitaka wamlik alaika lisanaka wa khudhi ma ta'rif ba'da ma tunkir wa alaika bi amri khasatika nafsika wa da'anka amrul amata. Diamlah kamu di rumah, tahan lisanmu, lakukan apa yang menurutmu benar, biarkan apa yang menurutmu mungkar, konsentrasilah dengan urusanmu sendiri dan tinggalkan urusan orang lain. Nasihat Nabi untuk kita semua manakala fitnah sedang merajalela, manakala manusia sudah sibuk dengan menebar berita kebencian dan perselisihan karena politik, maka yang paling selamat bagi kita adalah diam, tidak mudah berkomentar, tidak ikut berpolemik, dan tidak memihak ke sana sini, karena hal itu justru semakin memperkeruh keadaan dan memperparah fitnah yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua, seluruh umat Islam dan seluruh warga negara yang tercinta ini senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, sehingga semuanya dalam keadaan aman, tentram, kompak dan bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wal hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barraufur rahim.